share screen? Bisa. Ini saya share screen yang apa, Nurse? Iya, share screen VLM, ya. Oh, iya. Nah, nanti dibuka petunjuk praktikumnya, sama kita saksikan videonya. Ya. Sebentar ya, Nurse. Iya. Sudah terlihat belum? Masih proses? Oke, sudah tampak di layar. Ini, guys. Yang ini praktek Iya, komunikasi. betul. Iya, oke. Yang pertemuan kedua ya, yang sinkron. Untuk yang pertemuan ketiga nanti mengikuti petunjuk yang ada di VLM. Oke, kita ke pertemuan yang kedua terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi terapeutik ya. Komunikasi terapeutik ada tahapan-tahapan untuk melakukan komunikasi terapeutik ini. Mungkin bisa minta tolong dibukakan SOP-nya terlebih dahulu sebelum kita ke video. Ya. Nah, ini pengantar singkat. Oke, saya ternyata juga terhubung di sini. Recording in progress. Oke. Ya, ini pengantar sedikit. Komunikasi terapeutik ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan klien ya. Jadi inti dari komunikasi terapeutik ini membantu klien untuk menyelesaikan masalah kesehatannya ya, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, masalah psikologis contohnya apa? Kalau masalah fisik sudah jelas ya, tapi kalau masalah psikologis contohnya misal pasien dalam keadaan depresi ya, atau dalam keadaan stres, atau dalam keadaan harga diri rendah ya, masalah-masalah atau penyimpangan atau kegagalan beradaptasi ya secara psikologis terhadap stresor. Nah, itu bisa juga dibantu untuk mengatasi masalahnya. Ya, kita lanjutkan. Dalam komunikasi terapeutik ini diharapkan tercapai komunikasi yang efektif ya antara perawat dan klien dalam membantu meringankan beban klien. Nah, komunikasi terapeutik ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pertama fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Jadi komunikasi terapeutik itu dilakukan secara terstruktur, kemudian terencana. Jadi kita tidak asal mendatangi klien, mendatangi pasien, kemudian menyampaikan sesuatu, ya, membicarakan sesuatu, mendiskusikan tanpa ada perencanaan sebelumnya. Jadi komunikasi terapeutik di sini sudah benar-benar terencana tujuannya untuk apa, ya. Entah atau mungkin hanya sekedar tujuannya berkenalan,
Nah, itu sudah ada planningnya ya, sudah ada perencanaannya. Nah, isinya untuk masing-masing fase komunikasi terapeutik ini apa saja? Yang pertama pada fase orientasi isinya adalah salam. Nah, ini wajib ya, wajib kita lakukan semuanya ya. Karena ini komponen membangun sebuah rangkaian komunikasi yang bertujuan terapeutik tadi itu. Salam, kemudian evaluasi atau validasi. Jadi bisa menanyakan kabarnya ya. Kemudian kalau misalnya ini bukan pertemuan yang pertama, kemarin sudah pernah bertemu, berbincang-bincang. Nah, kita boleh evaluasi mengenai hasil diskusi yang kemarin. Kira-kira apakah ada perkembangan ya atau ya perbaikan atau mungkin malah sebaliknya. Kemudian kontrak ya. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan komunikasi, itu kita melakukan kontrak terlebih dahulu dengan pasien ya. Selamat pagi Pak, Bu ya. Nah, kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, hari ini saya ke sini mau menjelaskan tentang cara minum obat misalnya. Kira-kira kurang lebih waktunya 10 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia ya? Jadi semua kita sampaikan, tujuannya kita sampaikan, kemudian kontraknya juga kita sampaikan. Nah, kalau sudah selesai kita di fase orientasi, tercapai kesepakatan atau kontrak, maka kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap atau fase kerja ya. Fase kerja ini dilakukan sesuai dengan tujuan perawat berinteraksi dengan klien. Ya, jadi perawat berinteraksi dengan klien itu macam-macam ya tujuannya. Itu tadi mulai hanya berkenalan hingga kita melakukan prosedur yang mungkin menimbulkan rasa nyeri, ya misalnya memasang infus, injeksi, ya. Nah itu kita lakukan ya semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan di depan. Kemudian yang ketiga yaitu fase terminasi. Ketika sudah selesai tujuan kita berinteraksi ya di fase kerja, maka kita lakukan terminasi. Nah, terminasi ini sebelum kita tutup atau sebelum kita akhiri pertemuan dengan klien, kita evaluasi terlebih dahulu, baik secara subjektif maupun secara objektif. Ya, secara subjektif misalnya ditanya aja bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian evaluasi objektifnya, kalau misal tadi kita memberikan edukasi ya, menjelaskan cara minum obat. Nah, kita minta si klien untuk menyebutkan kembali ya apa yang sudah kita jelaskan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ ya. Nah, dari pertemuan yang sekarang tindak lanjut berikutnya apa? Ya, misal sudah selesai pasang infusnya, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah dilakukan pemasangan infus? Ya, oh sakit, ya, atau apa gitu ya. Jadi kita evaluasi secara subjektif, kemudian secara objektif juga kita amati ya. Jadi nggak kita tanya ya, kalau kita edukasi kita suruh menyebutkan, tapi kalau itu tindakan ya kita amati secara langsung ya, bagaimana keadaan pasiennya. Nah, misal masang infus, rencana tindak lanjutnya, nah Pak, Bu, nanti misalnya ya, kalau infusnya macet ya, atau kalau bengkak, atau kalau terasa nyeri ya, nah Bapak atau Ibu bisa memanggil saya, atau mungkin nanti Pak, Bu, sekarang sudah saya pasang infus. Besok akan saya cek kembali bagaimana keadaan infusnya, ya, apakah masih baik atau ada apa ya, ada hal-hal yang jadi masalah. Misalnya ternyata ada gumpalan darah, ya, atau tidak mengalir dengan lancar. Nah, jadi kita tindak lanjutnya kita tentukan. Atau kalau misal kita berbincang-bincang dengan pasien hari ini,
Hari ini kita membicarakan contohnya apa ya? Pasien halusinasi. Ya, misal saya pakai contoh untuk masalah yang di jiwa. Pasien halusinasi misalnya, ya. Nah, itu hari ini kita mengenali dulu halusinasinya. Kemudian kalau sudah kenal halusinasinya, oke, besok kita lanjutkan berbincang-bincang bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan ketika halusinasi itu muncul kembali. Jadi rencana tindakan berikutnya itu sudah kita bahas ya di pertemuan sekarang. Jadi yang lalu kita evaluasi, kita menyampaikan yang sekarang, dan kita merencanakan tindak lanjut berikutnya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke prosedurnya ya. Nah ini isinya secara rinci apa saja pada fase orientasi. Ini ada salam terapeutik ya. Jadi selamat pagi ya, selamat siang Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Ika. Saya perawat yang bertugas di sini mulai jam 14 hingga jam 21 nanti ya. Oke, gimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Ya, itu evaluasi atau validasi ya. Kemudian kontrak. Nah, kontrak ini meliputi apa saja? Ada waktu, tempat, dan topik. Ya, jadi kita sampaikan Bapak Ibu hari ini kita akan membicarakan misal KIE obat TB gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara meminum obat TB ini dengan benar. Untuk waktunya sekarang, apakah Bapak Ibu bersedia gitu ya? Oke, kalau pasiennya oke. Untuk tempatnya di sini ya, Pak, Bu. Nah, jadi kalau misal pilihan tempat itu tergantung kondisi pasiennya ya. Jadi kalau pasiennya dirawat, ya mungkin tempatnya ya di ruang perawatan. Tapi kalau itu pasien dengan gangguan jiwa, ya mungkin secara fisik mereka tidak perlu perawatan secara intensif, misal diinfus, ya, atau tidak perlu monitoring, ya, alat-alat monitoring, maka bisa ditawarkan, ya, untuk pemilihan tempat saat kita berdiskusi atau berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu topik, ya. Nah, poin selanjutnya menjelaskan tujuan. Ya, jadi setelah kita sampaikan topiknya, tujuannya apa? Misal tadi ya, cara minum obat TB yang benar. Nah, kemudian tujuannya kita jelaskan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak atau Ibu meminum obat TB ini dengan benar, maka Bapak dan Ibu akan bisa sembuh sesuai dengan harapan ya, atau pulih sesuai dengan harapan. Namun jika tidak diminum sesuai dengan aturannya, maka nanti Bapak atau Ibu harus mengulang lagi pengobatannya, nanti lebih lama durasinya dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan ke klien. Kemudian yang kedua yaitu fase kerja ya. Nah, di fase kerja ini kita menanyakan keluhan utama klien. Ya, jadi kita menanyakan keluhan utama klien, boleh ya. Kemudian kita mendengarkan klien saat bercerita. Kemudian menjelaskan tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Jadi fase kerja ini tergantung dari tujuan interaksi kita tadi. Ya, tujuan interaksi kita macam-macam, mulai hanya perkenalan, kemudian pengkajian, atau kita mengimplementasikan satu rencana keperawatan atau satu rencana intervensi keperawatan. Kemudian yang terakhir yaitu fase terminasi. Nah, di sini ada evaluasi subjektif, objektif, kemudian follow up atau rencana tindak lanjut, kemudian mengakhiri pertemuan, dan kita sampaikan untuk kontrak berikutnya ya. Jadi kontraknya apa? Sama isinya ya, waktu, kemudian topik dan tempat. Yang terakhir kita tutup wawancara seperti biasanya ya. Oke, ke bawah lagi sudah habis ya. Nah, oke. Sudah, sekarang kembali ke video. Jadi yang harus teman-teman ingat ya,
tahapan-tahapan ketika melakukan komunikasi terapeutik itu apa saja. Ya, jadi karena kita sebagai perawat, hubungan kita antara perawat dengan pasien itu hubungan terapeutik. Ya, jadi bukan hubungan yang lain-lainnya. Ya, jadi hubungan terapeutik, maka komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi terapeutik. Nah, sekarang kita simak dahulu videonya. Silakan diputar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Teman-teman sekalian, kurang lebih 4 minggu kita belajar komunikasi terapeutik kemarin ya. Dari fase prainteraksi, interaksi, kerja, dan terminasi. Teorinya sudah teman-teman dapatkan semua, tinggal mempraktekannya. Nah, hari ini saya coba share lagi kepada teman-teman berdasarkan request dari teman-teman juga, bagaimana mengaplikasikan komunikasi terapeutik kepada pasien-pasien kita langsung dipraktekkan oleh teman saya. Oke, jangan kemana-mana, mari kita lihat teman saya ya. Selamat pagi. Iya, maaf mengganggu waktunya lagi ya Mbak ya. Masih ingat nggak kira-kira dengan saya? Mas Robin yang tadi ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh saya lihat gelangnya? Bisa sebutkan lagi nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Febri, tanggal lahirnya tanggal 24 bulan 2 tahun 85. Oke, sudah sesuai ya Mbak ya. Oke Mbak Febri, sesuai dengan janji saya tadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata tertib dan peraturan selama berada di ruangan perawatan ya. Untuk waktunya tidak lama, kurang lebih selama 2-3 menit ke depan. Apakah Mbak Febri bersedia? Boleh ya. Oke, untuk tata tertib ruangan, kita yang pertama yang harus diperhatikan adalah untuk jam besuk. Jam besuk itu dimulai dari jam 12 dan jam 1 siang, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya buka lagi di jam 5 hingga jam 9 malam, itu yang kedua. Di luar dari jam besuk, Mbak Febri hanya boleh dijaga maksimal 2 orang di dalam ruangan, ya. Sangat tidak diperkenankan untuk membawa anak kecil yang berusia di bawah 12 tahun ke dalam ruangan juga ya Mbak ya. Kemudian nanti barang-barang yang dibawa kalau bisa seperlunya saja. Nanti kalau sudah dibawa bisa disimpan rapi ke dalam ruangan seperti lemari yang sudah kita sediakan ya. Kemudian di dalam loker sini juga bisa disimpan ya. Jadi semuanya bisa disimpan rapi ya Mbak ya. Untuk barang-barang itu sendiri, kami harap tidak membawa ke dalam ruangan barang-barang yang bersifat menimbulkan efek kebakaran seperti kayak setrika, magicom, kemudian pemanas air dan lain sebagainya. Kemudian tidak diperkenankan juga untuk membawa barang-barang yang berharga, terutama barang-barang yang bersifat tajam ke dalam ruangan ya Mbak ya. Kemudian nanti untuk lingkungan sekitar tetap harus diperhatikan ya kerapiannya dan kebersihannya, karena itu juga membantu kami pada saat kami akan melakukan pemeriksaan nanti ya, biar keadaannya selalu bersih dan enak dilihat ya Mbak ya. Oke, untuk selanjutnya informasi yang terkait dengan tata tertib dan lain sebagainya nanti bisa Mbak Febri baca di lembar bolak-balik yang sudah kita sediakan ini ya, karena di sini masih ada beberapa lagi yang harus diperhatikan. Oke, kira-kira sejauh ini sudah mulai paham untuk tata tertib ruangan? Sudah ya. Gimana perasaannya? Untuk hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ya di dalam ruangan ya. Oke, kalau begitu setelah ini nanti akan ada rekan saya lagi namanya Nurse Dian. Nanti Nurse Dian akan melakukan pemeriksaan terhadap Mbak Febri ya. Mungkin kira-kira sekitar pukul 11 siang nanti. Oke, kami berharap Mbak Febri betah selama dirawat di sini, kemudian dan segera cepat diberi kesembuhan ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya permisi. Selamat pagi. Oke teman-teman sekalian, semua sudah melihat ya bagaimana aplikasi komunikasi terapeutik yang tadi langsung dibawakan oleh rekan saya Robin. Nah sekarang teman-teman tinggal praktekkan tuh, latih. Kalau masih bingung, tonton lagi videonya, kemudian dilatih lagi. Semakin sering teman-teman melakukannya, insya Allah teman-teman akan semakin expert. Dan nanti pada saat Anda mempraktekannya, jangan kaget kalau pasien-pasien Anda akan jatuh hati dengan pelayanan Anda. Oke, terakhir saya ucapkan, Bin sini. Halo. Oke, sampai ketemu lagi dan salam excellent. Ya, baik, itu tadi video contoh ya, contoh komunikasi terapeutik
yang diperankan dengan topik apa tadi? Apa ya, orientasi ya selama di rumah sakit itu aturan-aturannya apa saja. Nah, dari video tadi saya rasa sudah sangat jelas sekali ya pada tahap orientasi, kemudian tahap kerja, sama yang terakhir tahap terminasi ya. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar komunikasi verbal dan nonverbal ya. Kalau verbal pasti kita gunakan saat berkomunikasi. Kemudian yang nonverbal ya, yang nonverbal ini yang harus kita kuatkan, yang harus kita kembangkan selama kita berinteraksi dengan pasien ya. Jadi contoh tadi lihat perawatnya ya, beliau mempertahankan sikap tubuhnya, kemudian kontak mata ya. Nah, jadi sikap-sikap terapeutik, sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan sungguh-sungguh dan bersiap ya untuk mendengarkan apa yang dikeluhkan atau apa yang disampaikan oleh klien. Jadi kita gunakan semua metode komunikasi ya, baik secara verbal maupun non-verbal juga kita lakukan. Nah, tahapannya seperti tadi ya, sudah jelas urut-urutannya dan rencana tindak lanjut boleh kita sendiri yang melakukan atau orang lain ya, terserah berikutnya apa yang akan dilakukan ke klien ini ya. Yang jelas kita sudah menyampaikan di pertemuan awal dan pertemuan kita saat ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita pertemuannya untuk terapi komunikasi terapeutik saja. Nah, nanti di TM selanjutnya yang TM3 ini asinkron, di situ ada SOP ya, SOP dan langkah-langkah teman-teman untuk mempraktekkan komunikasi terapeutik. Ya, sebenarnya hampir sama sih ya, cuman yang di bawah itu bedanya bagaimana kalau kita dengan klien ya, bagaimana kalau kita dengan keluarga. Pada prinsipnya sama saja, tidak ada perbedaan. Fasenya tetap ada 3 tahapan tadi. Nah, yang membedakan adalah topiknya ya, atau fase kerjanya. Itu kita mau melakukan komunikasi yang bertujuan untuk apa. Nah, itu yang membedakan antara kita dengan pasien, kita dengan keluarga ya, otomatis sesuai dengan kebutuhan pasien maupun keluarga, sehingga kita melakukan komunikasi tersebut. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jelas semuanya? Nurse izin bertanya. Silakan, Salma. Buat yang komunikasi efektif kemarin, jadinya praktiknya dijadikan satu dengan komunikasi terapeutik ini ya, Nurse? Oh, sendiri-sendiri? Oh, sendiri-sendiri. Jadi ya, kan tugasnya sendiri-sendiri. misal kemarin kan saya sudah praktek yang komunikasi efektif. Itu saya kayak mengarah ke terapeutik gitu loh, Nurse. Itu Oh, gitu. Iya. Enggak apa-apa, Itu tetap ini aja. dinamakan Ya. Ya, jadi komunikasi efektif ya itu kan komunikasi di mana antara pemberi pesan dan yang menerima pesan, keduanya saling mengerti ya apa yang dikomunikasikan. Jadi message itu bisa tersampaikan dan diterima dengan baik dan memberikan umpan balik ke messengernya, ke pemberi pesannya. Nah, sesuai dengan itu. Ya memang tidak jauh beda, cuman kalau yang komunikasi efektif itu tidak ada koridor fase orientasi, kerja sama terminasi, ya tidak ada batasan itu. Indikatornya hanya dari message-nya itu tadi, apakah kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi ini saling memahami, saling mengerti apa yang sedang dikomunikasikan. Nah, kalau memang sudah mengarah ke situ kemarin, memang beda-beda tipis ya, cuman kalau di sini memang kelihatan jelas ya, kalau yang di terapeutik itu ada fase orientasi, fase kerja, fase terminasi.
Kalau memang kemarin sudah, berarti diulang aja, bikin video singkat lagi, diulang lagi sesuai dengan tahapan-tahapan di komunikasi terapeutik. Ya, nggak perlu panjang-panjang kok. Yang penting sudah kelihatan ya unsur-unsur komunikasi terapeutiknya sudah dilakukan semua, sudah oke. Ya. Baik, berarti mau memastikan Nurse, berarti buat yang komunikasi efektif itu yang penting ada ada komunikasi antar dua belah pihak gitu ya, Nurse. Kalau Ya, yang ya. Jadi terapeutik itu ada unsur, ada langkah-langkahnya, sesuai langkah-langkahnya gitu ya, Nurse. ya, terapeutik jelas ada langkah-langkahnya ya, dan harus efektif, ya kan? Sudah pasti masuk ke dalam komunikasi efektif. Artinya antara pemberi dan penerima pesan itu sudah saling memahami ya apa yang sedang dikomunikasikan. Meskipun nanti tidak berlanjut, misalnya yang sulit-sulit itu komunikasi dengan orang gangguan jiwa ya. Kembali lagi saya contohkan ke orang dengan gangguan jiwa karena memang komunikasi dengan beliau-beliau itu yang cukup sulit ya. Membangun komunikasi dengan beliau-beliau itu yang cukup sulit. Kadang kita belum sampai ke tujuan, sampai di fase orientasi saja menolak kontrak gitu misalnya, gimana? Ya sudah, kita nggak boleh memaksakan melanjutkan fase kerja ya. Oke, berarti fase kerjanya ya kita hanya menjelaskan, ya sudah kita bikin kontrak lagi, kira-kira kapan klien bersedia untuk diajak berkomunikasi lagi. Kemudian kita akhiri, begitu. Begitu ya? Baik, Nurse. Terima kasih, Nurse. Sama-sama. Ada lagi? Menanggapi yang tadi itu Ya. berarti yang komunikasi efektif itu terserah pembahasannya kita itu apa gitu. Jadi tidak harus terpaku pada Iya. berhubungan sama keperawatan gitu. Atau Komunikasi efektif itu kan bukan miliknya keperawatan saja ya. Jadi itu konsep komunikasi secara general. Jadi komunikasi efektif itu komunikasi secara general. Cuman di berbagai bidang keilmuan kan memiliki ini sendiri-sendiri ya, karakteristik komunikasi sendiri-sendiri. Misal di ekonomi punya sendiri, kemudian di bisnis, di hukum ya punya teknik-teknik. Nah, kalau di kita komunikasi efektif ya, itu prinsipnya kan konsep generalnya tadi itu. Nah, komunikasi efektif kalau yang di kesehatan ya di bidang kita, nah itu include masuk ke dalam komunikasi terapeutik. Begitu. berarti nanti kalau yang tugas yang terapeutik itu kita nanti ambilnya itu, mama kita sama partner kita itu nanti ambilnya kayak dari pasien jiwa gitu boleh? Boleh. Makanya pasiennya boleh dari teman sendiri melalui video call. Misalnya seperti ini kemudian di-record ya dalam bentuk video kan bisa. Jadi misal semua 2 orang dipin itu kan jadi besar. Nah, silakan berperan, silakan berakting ya. Misalnya saya jadi pengen jadi gangguan jiwa terus pengen ngeyel, pengen gini gitu ya, acting sehingga gimana nih perawatnya mengimprovisasi dirinya ke depan seperti apa gitu ya. Nah, itu boleh, sangat boleh. Nah, lebih baik memang karena ini konsep sebenarnya kan kalau kita di luring itu memang antar mahasiswa. Jadi bisa merasakan kapan jadi pasien dan kapan jadi perawat. Kalau kita dengan orang-orang di sekitar di rumah ya, nah mungkin yang satunya tidak bisa mendalami ya karena tidak memegang konsepnya. Tapi kalau sesama teman karena sama-sama sedang belajar ya, tahu misal kita mau bikin trouble nih, pasiennya mau kita jadi pasien terus kita bete, kita nggak mau komunikasi atau kita ngapain. Nah, terus kita lihat respon perawatnya seperti apa ya. Makanya di TM yang ketiga tugasnya itu ada refleksi diri ya. Saat berperan sebagai perawat bagaimana? Misal ya, Gipto dengan saya perawatnya, Gipto jadi pasiennya. Gimana cara komunikasi saya sebagai perawat ya? Dan begitu sebaliknya, saya juga menilai Gipto ya. Oh, ternyata Mbak Gipto kalau jadi perawat
ini kurang memperhatikan saya pas komunikasi, nggak melihat saya. Nah, misal itu yang benar-benar evaluasi real yang kita kerjakan, yang dituliskan di itu ya, menjawab nomor pertanyaan setelah SOP-nya itu. Tulis aja suka-sukanya ya, pokoknya apa adanya. Ingat di sini nggak ada salah benar ya. Jadi tuliskan saja secara bebas ya. Tadi temannya gimana pas jadi perawat? Oh, teman saya kurang respon verbalnya. Melihat saya menangis, perawatnya tetap melanjutkan komunikasi, tidak memberikan kesempatan saya, tidak mendengarkan saya, tidak memperhatikan saya, kenapa saya menangis. Nah, itu silakan. Mau dibikin pun juga boleh, misalnya di skenarionya dibikin agak macam-macam gitu, enggak apa-apa ya. Lebih bagus lagi gitu. Ya karena sekarang kan nggak bisa ketemu secara langsung, jadi via video call dalam bentuk apapun enggak masalah. Boleh. Ada lagi? Jadi kalau tugas yang kemarin itu benar-benar antara dua belah pihak itu harus efektif. Kalau yang sekarang, kalau yang untuk terapeutik itu salah satu pihak tidak direncanakan tidak efektif, itu tidak apa-apa gitu ya, Bu ya? Tidak apa-apa, terserah. Nanti responnya gimana gitu. Ya jadi bebas ya, yaitu tadi boleh. Misalnya pasiennya mau beraksi apapun silahkan ya. Nah nanti di situ akan kelihatan ya bagaimana cara teman-teman menghadapi ini latihan ya, karena kita pun nanti menghadapi pasien itu juga macam-macam ya, responnya tidak selalu lurus sesuai dengan harapan kita, enggak ya, ada yang mungkin sesuai dengan harapan kita ya. Oke, menerima ini itu kooperatif. Ada juga pasien yang tidak kooperatif ya. Nanti di belakang-belakang ada topik tersendiri bagaimana kalau pasien itu ternyata marah, komplain. Nah, apakah kita ikut marah-marah ya? Apakah kita ikut menanggapi emosional dari klien? Nah, itu kita belajar di mata kuliah ini gitu ya. Oke, nanti disampaikan ke semua kelompok ya gitu ya. Boleh pakai apa? Tapi yang tugas TM ketiga memang dengan sesama teman, saya tulis dengan teman, jadi tidak dengan orang lain ya. Jadi dengan teman satu kelas. Silahkan bebas, boleh satu kelompok, boleh tidak. Tapi lebih baik mungkin satu kelompok ya, biar tahu evaluasinya, biar saling mengetahui. Tuh. Ada lagi? Masih izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan yang sebelum kontrak kerja kan di videonya ada menanyakan identitas ulang pasien. Nah, itu perlu atau enggak? Oh, perlu. Ya. Jadi tetap tindakan apapun, K3-nya ya, safety-nya tetap kita harus validasi apa itu namanya? Identifikasi pasien. Ya, itu bagian dari keselamatan pasien. Jadi meskipun hanya bentuknya komunikasi, ya kan kalau hanya kita mau ngobrol saja ya, meskipun itu bentuknya komunikasi, tetap harus kita identifikasi pasien. Itu hal yang wajib sebelum kita melakukan interaksi. Ya, meskipun kita sudah tahu pasiennya sebenarnya yang ini, oh saya kemarin merawat itu, tetap itu harus kita lakukan karena itu prosedur wajib untuk keselamatan pasien. Gitu. Memastikan lagi. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Nus. Silakan. Untuk komunikasi efektif itu waktunya cukup berapa menit ya, Nus? Komunikasi tergantung, ya. Tidak ada patokan waktu, ya. Jadi tergantung yang kita ajak berkomunikasi. Jadi nggak ada patokan berapa menitnya. Tergantung yang kita ajak komunikasi, kemudian topik bahasan komunikasi kita apa, ya? Apakah cukup singkat? Kayak tadi di video kan cukup singkat ya, jadi hanya berapa menit itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita memberikan edukasi yang lebih banyak lagi, ya,
macam-macam sih ya edukasi. Misal kayak tadi contoh minum obat. Nah, ternyata obat TB misalnya banyak ya. Ini harus diminum kapan. Nah, itu mungkin butuh waktu yang lebih. Makanya saya tidak memberikan batasan durasi. Terserah teman-teman, bebas topiknya ya. Jadi topiknya terserah, bebas. Durasi waktunya juga bebas. Karena kan kita nggak pakai apa namanya, nggak mengumpulkan dalam bentuk file ya, tapi hanya link saja. Jadi kita biar nggak terbatas gitu ya. Kalau dikasih batasan 1 menit, nanti kesannya jadi terburu-buru, jadi nggak alami. Nah, jadi kalau saya bebaskan, silakan. Mau 5 menit boleh, ya 2 menit juga boleh, asalkan sudah tercapai, nggak masalah. Gitu ya, Firman. Maksudnya ini yang komunikasi efektif, Nurse, bukan yang terapeutik. Oh ya, komunikasi efektif juga iya, nggak ada batasan kan. Kita komunikasi dengan seseorang, apakah kita menentukan ininya berapa-berapa. Nah, cuman kalau di terapeutik memang kita ada kontrak waktu, ya, ada kontrak waktu. Nah, seandainya apa sih tujuan kontrak waktu itu? Supaya pasien bisa memperkirakan diri, ya. Kira-kira pasien toleran atau tidak, ya, dengan kita ngobrol misalnya 5 menit. Misalnya, aduh keburu kesakitan gitu ya. Ya, jangan terlalu lama ya ngobrol apa. Nanti pasiennya kan jangan lama-lama, suster, jangan lama-lama gitu ya. 5 menit saja. Oke, ya. Jadi kita capai kesepakatan di situ. Jadi tidak harus pasien menuruti kita, boleh pasien itu menyampaikan, mengusulkan durasi waktu juga boleh. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita komunikasi, ya kita janji tadi 10 menit, jangan lupa lihat jam. Mungkin kita saking enaknya ngobrol ya, ngobrol itu kan nggak terasa ya, ngomong terus gitu. Nah, ternyata sudah lebih dari 10 menit itu kita sampaikan, ya. Nah, kita sampaikan saja bahwa ini sudah 10 menit waktunya, bagaimana Bapak Ibu, apakah kita lanjutkan, kita tambah waktunya, atau kita cukupkan sampai di sini dulu, besok kita sambung lagi. Jadi jangan lupa mengingat-ingat waktunya. Ya, jadi jangan ya sudah, pokoknya sampai selesai, ya. Karena kita kan nggak tahu di tengah-tengah komunikasi kita sudah perkirakan 10 menit selesai. Ternyata pasiennya banyak bertanya, misal ya, pasiennya banyak bertanya ini itu dan lain sebagainya, padahal kita belum selesai menyampaikan semua hal yang harus kita edukasikan. Nah, di situ kita sampaikan ke pasien, Pak Ibu ini sudah 10 menit kita berbincang-bincang. Nah, ada yang belum saya sampaikan. Apakah mau ditambah waktunya disampaikan sekarang, ataukah kita sambung di pertemuan berikutnya. Jadi kita tawarkan seperti itu. Begitu, Firman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Komunikasi efektif tidak bisa diukur waktunya kapan. Yang jelas tujuan dari komunikasi kita itu tercapai. Itu saja. Oke, baik, Nurse. Terima kasih, Nurse. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nurse izin bertanya. Iya, silakan. Kalau di pasien gangguan jiwa, komunikasi terapeutik kan bertahap ya, Nurse. Itu harus misalnya dilompat-lompati karena moodnya yang pasien itu tidak sesuai gitu, boleh apa? Emang harus sesuai tahap-tahapnya? Terima kasih, Nurse. Oh ya, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Jadi kalau di jiwa itu diagnosisnya kan contoh harga diri rendah, halusinasi, terus waham, ya waham itu kayak kan tahu ya, misalnya lihat orang gangguan jiwa, misalnya ngaku jadi presiden, ya atau ngaku jadi menteri, jadi ngaku jadi orang-orang besar, itu namanya waham kebesaran. Nah, apakah boleh dilompat-lompati? Jadi untuk masing-masing tipe gangguan itu ada paket komunikasinya, ya. Ada paket komunikasi 1, tahap 1, ada tahapannya. Dan ini tidak boleh dilompati kalau di jiwa, ya. Nanti teman-teman di mata kuliah jiwa mungkin ya. Nah, itu ada, ya. Tahap pertama itu
apa dulu, misalnya bina hubungan saling percaya dulu. Nah itu kok nggak mood ya, saya lompati aja yang kedua, nggak bisa. Jadi yang pertama dulu harus benar-benar selesai, harus benar-benar sudah lulus, tercapai, baru boleh kita melangkah ke yang kedua. Karena bentuknya itu rangkaian, jadi rangkaian komunikasi, di mana satu sama lainnya itu kayak semacam jadi prasyarat, ya harus ini dulu, setelah itu baru ini, baru ini, baru ini. Jadi kalau tahapan komunikasi untuk orang gangguan jiwa tidak bisa dilompati, saya langsung masuk ke tahap 3 aja deh, tahap 2-nya orangnya masih nggak mau, itu nggak bisa. Jadi kita selesaikan sampai orangnya kooperatif, paham, yang tahap 2 dulu, baru kita melangkah ke tahap yang ketiga. Gitu. Karena bentuknya seperti resep ya, kalau di gangguan jiwa itu tahapan komunikasinya itu kayak semacam resep ya. Jadi mereka kan obatnya ada 2 ya, obat komunikasi sama farmakologis, obat-obatan untuk penunjang fisiknya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Kalau tidak ada, saya minta satu pasang untuk berperan sebagai perawat dan pasien. Ya. Nah, isinya apa? Nggak usah sulit-sulit, niru yang di video tadi saja ya. Isinya orientasi orientasi selama perawatan di rumah sakit ya, seperti yang ada di video tadi. Oke, silakan siapa yang bersedia untuk jadi volunteer? 2 orang. Oke, nggak ada? Nggak ada yang bersedia? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Oke, kalau nggak ada, saya tunjuk. Ini satu kelas putranya, satu kelompok ini putranya cuman 1 ya? Oh, ada 2. Tetap didominasi oleh ibu-ibu ya. Oke, saya tunjuk Mbak Atika Sari Kennedy sebagai perawat dan Mbak Isna Nisrina sebagai pasien. Ada? Oke, Mbak Isna sudah. Satunya tadi Mbak Atika. Sudah siap? Oke, ya. Oke, siap ya. Mbak Atika jadi perawatnya dan Mbak Isna tadi jadi pasiennya. Kasusnya sama, nggak apa-apa ya, jangan takut salah. Salah itu namanya kita belajar ya, kalau benar udah nggak usah belajar. Namanya belajar, pasti nanti ada kurang-kurangnya, itu hal yang lumrah ya, yang wajar. Oke, silakan dimulai, kasusnya sama dengan yang tadi ya, silakan. Selamat siang, Mbak Isna. Perkenalkan, nama saya Nurse Atika. Selamat siang. Saya siang ini ingin memberitahu mengenai tata tertib ruang perawatan. Apakah Mbak Isna bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, untuk kontrak waktunya kita akan berbincang selama kurang lebih 5 menit ke depan.
Apakah Mbak Isna bisa? Ya, baik, saya bisa. Iya, baik. Untuk tata tertib di ruang perawatan, jam besuknya itu mulai dari jam 9 pagi hanya sampai jam 12 siang. Kemudian juga untuk barang-barang yang dibawa, kalau bisa secukupnya saja ya Mbak ya. Kemudian kalau untuk di luar jam besuk, yang keluarga yang menjaga kalau bisa tidak lebih dari 2 dan diusahakan tidak membawa anak kecil di bawah umur 12 tahun. Oh ya, baik. Iya, baik. Bagaimana perasaan Mbak Isna pada siang hari ini? Perasaan saya cukup baik hari ini. Oh, baik, begitu ya. Baik Mbak Isna, saya rasa hal-hal yang saya sampaikan sudah jelas. Apa ada yang ingin ditanyakan Mbak Isna? Sudah jelas. Baik, kalau begitu. Untuk pengecekan kondisi pada nanti sore akan ada teman saya yang akan datang untuk mengecek tanda-tanda vital Mbak Isna. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya cukupkan ya Mbak Isna ya. Selamat siang Mbak Isna. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Atika ya, dilakukan dengan sangat baik komunikasinya meskipun dadakan ya. Insya Allah cukup baik. Kemudian respon nonverbalnya juga baik ya ke pasiennya. Nah, saya minta tanggapan satu orang. Oke, banyak ya. Ini saya minta laki-laki aja, Muhammad Rifki. Ada? Iya, ada dok. Oke. Nah, dari tadi ya yang sudah kita lihat bersama-sama, ada Mbak Atika sama Mbak Isna tadi yang berperan sebagai perawat dan pasien. Nah, kira-kira ya dari apa yang kita pelajari komunikasi terapeutik pada hari ini ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, menurut Mas Rifki ya, apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang masih kurang? Silakan. Halo? Halo, Mas Rifki? Adakah? Sepertinya atau jaringannya terlempar? ada error terus terlempar. Terlempar ya? Oke. Kalau gitu... Sudah masuk lagi tuh. Oh, sudah masuk lagi. Oke ya. Sudah bersiap diri tadi. Silakan, Mas Rifki. Halo Nurse, ada suara saya? Iya, bisa didengar. Mohon maaf, ini kelempar sendiri keluar. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang menurut Silakan. saya tadi kurang itu kurang menanyakan tentang identitas pasiennya, dok. Terus apa lagi? Terus seingat saya sisanya sudah lengkap, Sudah lengkap. Jangan Iya. disampaikan kurangnya aja. Yang lengkap, yang baik apa disebutkan. Jadi seimbang ya. Kita menyebutkan kekurangannya, kita juga harus menyebutkan kelebihannya. Kelebihannya apa kira-kira? Kelebihannya tadi sudah mendengar tentang perjanjian kontrak waktu. Sudah.
Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifki atas pendapatnya. Dan mungkin kelebihannya lagi tadi penggunaan respon nonverbal juga sudah dilakukan dengan baik ya oleh perawatnya. Nah, nanti dilatih lagi kurang lebihnya seperti yang dipraktekkan oleh teman kita tadi, nanti silakan dikembangkan sendiri ya. Mau responnya seperti apa, nanti tinggal perawatnya menanggapi bagaimana ya. Tuh. Oke, teman-teman sekalian, insya Allah sudah cukup. Apa masih ada yang perlu kita diskusikan lagi? Silakan. Sudah jelas? Sudah jelas, Nurse, kalau dari saya. Oke, ya insya Allah sudah diwakili Mbak Alivia ya. Insya Allah semuanya juga sudah jelas. Semoga untuk pembuatan tugas di TM3 tidak ada kendala. Silakan berkreasi ya. Silakan berkreasi. Mau bikin pasiennya bagaimana silakan ya. Untuk itu lebih baik lagi meningkatkan pengembangan cara berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Tapi nggak usah sampai ngamuk-ngamuk ya, nanti ngamuk ada sendiri pasien ngamuk, pasien ya jadi misalnya pasiennya diam aja gitu aja ya nggak apa-apa ya, atau mungkin ya ngeyel-ngeyel dikit ya, tapi nanti yang ngamuk ngeyel itu di belakang nanti ada sendiri tugasnya ya. Oke, mungkin bisa saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya masih ada yang tidak jelas, seperti biasa silakan ditanyakan ke saya ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Mohon izin lift ya. Terima kasih, Nurse. Hai cantik. Boy, anjing. Lu di mana sih, Ki? Di posisi, Ki. Lu di mana? Apa? Lu di mana? Masih di Bandung? lagi nonton anjing, iya ya, lagi di Bandung. Gue lagi nonton anjing. Bangsa. Mampus. Lagi chill tiba-tiba dipanggil. Ampun. Tiba-tiba denger Muhammad Rifki langsung lari. Wah, udahlah. Gak ngerti apa-apa gue. Astagfirullahaladzim. Padahal sebenarnya Cuma dia banget. Cuman karena aku bilang sudah kembali Bu Rifki. Iya, gue pura-pura kelempar yang gue live. Terus masuk lagi. Baca lu, bohong banget lu. Jadi murid durhaka lu. Anjir kaget kok. Ya Allah, dasar. Ini kalau seumpama aku stop recording, terus habis itu nanti aku recording ulang, itu nanti nyambung apa enggak? Paham enggak? Jadi ini enggak kayaknya. ini kok saya tak